kita mau bayar pajak. Karena selama ini, Pak, masuknya barang ini secara ilegal ke Indonesia itu hampir ratusan miliar setiap bulan. Biayanya hampir ratusan miliar setiap bulan masuk secara ilegal. Jatuhnya ke oknum-oknum. Nah sekarang, kalau memang tuntutan Pak Menteri Purbaya kemarin untuk menertibkan untuk membayar menambah pemasukan ke negara, kenapa tidak? Apa salahnya thrifting ini dilegalkan? Berapa biaya per kontainer masuk yang legal dan ilegal? Kalau yang ilegal itu kurang lebih 550 juta per kontainer. Ilegal, Itu biaya ilegalnya. ilegal. Ya, jadi satu kontainer itu bayar 550 juta untuk bisa masuk ke Indonesia. Betul, melalui pelabuhan. Gimana Bapak? Biaya masuk ke mana? Biaya masuk ke mana? Kalau biaya masuk ke mana, mungkin gini Pak, bukan rahasia umum lagi, artinya begini, barang itu bisa masuk tidak sekonyong-konyong sampai ke Indonesia ini terbang sendirinya Pak. Artinya ada yang memfasilitasi. Kami ini sebenarnya korban Oh Pak, gini para aja, gini pedagang. aja. Jadi 550 juta itu ke fasilitator gitu ya? Oknum Pak, Oknum, ke oknum. oknum fasilitator gitu. Ada yang memfasilitasi. Oke, kita Bisnis thrifting. Bisnis thrifting ini sangat empuk dan sangat menjanjikan bagi orang Indonesia yang berbisnis dari luar negeri ke Indonesia. Thrifting seperti teman-teman ketahui sama dengan pakaian bekas ya. Istilahnya barang-barang bekas lah, barang-barang bekas yang ada dari luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Itu thrifting yang dibicarakan di Indonesia saat ini. Jadi teman-teman, seperti apa yang diutarakan orang yang memasukkan barang ini dari luar negeri, mereka memohon kepada negara supaya baju bekas ini dilegalkan. Maksudnya resmi gitu ya, diresmikan. Jadi pakaian ini tidak ada lagi istilah larangan-larangan dari luar negeri. Itulah kemauan daripada toke-toke lah kita bilangnya, atau bos-bos yang kerjanya hanya memasukkan pakaian-pakaian bekas dari luar negeri ke Indonesia. Memang di Indonesia ini pada umumnya pasarannya bahwa baju bekas itu atau pakaian bekas atau barang-barang bekas lah dari luar negeri itu adalah memang sangat laku keras ya. Karena apa? Mungkin di Indonesia ini harganya agak murah dibandingkan daripada pakaian biasa yang dari tekstil, dari pabrikan begitu ya. Kemungkinan harga dari pabrik misalnya 100.000, ini cuma hanya 25.000 gitu ya, ataupun 20.000 gitu. Dan kualitas dan mutunya juga ya boleh tahan juga sih, namanya juga barang-barang brand dari luar negeri ya. Tapi mereka ini kan sudah mengatakan bahwasanya setiap selama ini barang-barang ini dibongkar di pabean ataupun di bea cukai, itu mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, sampai ke arah timur sana. Mereka itu sudah puluhan tahun melakukan perbisnisan ilegal ini. Mereka terang-terang mengatakan setiap membongkar barang kontainer dari luar negeri, yaitu barang-barang bekas itu, kepada otoritas bea cukai ataupun kepabeanan yang di sana itu dikasih 500 juta sekali bongkar itu kawan-kawan. Sekali bongkar, setiap sekali bongkar di setiap bea cukai ataupun pelabuhan lah ya yang punya otoritas di sana itu dikasihnya 500 juta. Coba teman-teman berpikir 500 juta sekali bongkar begitu. Dalam satu bulan ataupun katakanlah setahun itu berapa kali bongkar dalam satu pelabuhan. Dan berapa ratus pelabuhan atau katakanlah berapa puluh pelabuhan di Indonesia ini yang merasakan uang yang 500 juta itu. Jadi sebenarnya ini yang terus terang dikatakan orang yang pebisnis dari luar negeri ini atau pebisnis yang sering melakukan impor pakaian bekas ini, terang-terangan dikatakan bahwa mereka memberikan uang 500 juta supaya barang ini dilewatkan dari bea cukai begitu.
Jadi makanya mereka ini mengatakan bahwa ini seharusnya dilegalkan aja, jangan dilarang-larang begitu ya. Jadi sebenarnya kalau memang betul-betul ya pemerintah dan negara ini punya hukum ataupun punya kedaulatan hukum begitu, ini kan sudah terang-terang dikatakan bahwa 500 juta setiap bongkar kontainer di pelabuhan begitu. Sebenarnya pemerintah jangan hanya mendengar bicara seperti ini, jangan numpang lewat saja bicara ini. Seharusnya ini pokoknya setiap kepala pelabuhan yang merasa dirinya, yang merasa dirinya meminta ataupun menerima uang 500 juta setiap bongkar ini harus diperiksa. Harus dikembalikan uang itu kepada negara. Seharusnya. Karena ikan ilegal. Berarti kan pemerintah selama ini kan mendukung ilegal ataupun melindungi ilegal. Ataupun bersekongkol dengan ilegal. Jadi sudah diberikan 500 juta setiap bongkar ini, seharusnya negara di sini dalam hal ini peraturan negara ataupun hukum negara itu harus tegas kepada mereka. Jadi selama ini yang sudah mereka itu enak-enakan ya, udah mereka itu semacam hidup di sorga begitu, uang gampang dapat. Mereka mumpung ada seperti ini, entry point yang sudah memberikan bahwa belak-belakan mereka memberikan uang itu 500 juta kepada setiap bongkar muat di pelabuhan begitu. Ya sekarang pemerintah tahu, contoh misalnya di Sumatera, contoh di Belawan siapa, di Tanjung Balai siapa, di Batam siapa, di Tanjung Priok siapa, di Tanjung Perak siapa, di Kalimantan siapa, kan sudah tahu semua di siapa di situ kepala-kepalanya. Itu semua minta keterangannya dan harus dikembalikan uang itu dan berikan sanksi kepada mereka. Itu baru tegas hukum. Kalau cuma hanya ngomong ini dilarang itu omong kosong, itu tak ada, itu tak akan ada, itu tak akan terjadi itu di Indonesia itu. Apalagi ini diminta bahwa pakaian bekas itu dilegalkan, disahkan gitu. Artinya nggak usah lagi dilarang-larang, tapi dibatasi. Nah, sekarang begini, Indonesia itu nggak bisa dikasih hati sebenarnya. Misalnya, dibebaskan begitu. Tapi katakanlah selama ini mungkin diimpor ke Indonesia ini dalam 1 bulan itu misalnya katakanlah 200 kontainer atau 300 kontainer begitu. Nanti dibatasi cuma hanya 100 kontainer contohnya katakan ya. Itu kan namanya sudah legal ya. Indonesia kan udah tahu, sistemnya Indonesia ini kan udah paham kita. Kalau dikasih hati minta jantung dia. Misalnya kalau dikasih misalnya 100 kontainer legal, mereka itu mana mau dia hanya 100 kontainer. Dia pasti dihantamnya 5 kali lipat atau 7 kali lipat. Bisa sampai 700 kontainer itu nanti. Sedangkan yang total saja ilegal, yang dilarang negara saja itu bisa masuk. Apalagi yang ada dilegalkan. Apalagi ada yang diresmikan begitu. Indonesia kan kalau nggak pandai berkelit dia, kayak ular begitu. Atau boleh dikatakan di Indonesia ini kalau nggak pintar menipu kan ya bukan dikatakan orang hebat begitu, harus pintar menipu di Indonesia ini. Memang itu kenyataannya, ini tipu menipu kan begitu. Buktinya beginilah, ilegal ya, buktinya ilegal bisa masuk. Jadi ilegal bisa masuk itu kalau nggak tipu menipu muslihat di dalam itu, kenapa bisa lolos itu kan begitu. Jadi kalau disahkan ataupun diresmikan misalnya 100 kontainer contoh dalam 1 bulan itu bisa sampai 700 kontainer sampai 1000 kontainer itu yang masuk nanti. Sedangkan yang total sama sekali nggak bisa dimasukkan atau dilarang gitu ya, bisa masuk kok ratusan kontainer. Jadi memang agak susah negara kita ini mau dibuat. Kalau nggak memang undang-undang itu masih begitu-begitu saja bentuknya. Cara bicara yang lain lah. Tak usah bicara yang muluk-muluk lah untuk menegakkan perekonomian. Memang betul bagus itu yang dibuatnya Menteri Keuangan yang baru ini. Sangat-sangat bagus sebenarnya. Memang banyak orang-orang yang kebakaran jenggot setelah dia menjadi Menteri Keuangan, karena banyak terbongkar semua borok-borok pejabat-pejabat selama ini. Tapi persoalannya kan gitu, kalau dilegalkan, kalau itu nanti dilegalkan, bagaimana pula nasibnya orang-orang yang bekerja di pabrik tekstil? Mereka sampai saat ini sudah terjadi PHK sekitar 34.000 orang sampai saat ini selama 2 tahun. Bagaimana ini kalau dilegalkan lagi habis-habisan nanti? Bisa-bisa perusahaan tekstil, perusahaan garmen itu gulung tikar. Jadi bagaimana cara mengimbanginya ini? Kan serba sulit juga. Kalau itu dilegalkan ya otomatis jangan berharap lagi ada pabrik tekstil di Indonesia ini. Pasti gulung tikar semua itu orang itu.
dan bahkan bisa mencapai ratusan ribu karyawan yang bisa PHK, menjadi korban. Yang jadi korban nanti ya itu jadinya. Mereka itu tidak akan mungkin bisa berkembang kalau masih ada di bawah harga saingan mereka yang bisa diperjualbelikan di Indonesia ini. Pasti perusahaan bangkrut. Ya sama saja kalau perusahaan bangkrut ini dikembangkan, apa penghasilan negara? Sama juga, pengangguran banyak. Yang beruntung hanya pengepul-pengepul kain-kain bekas dari luar negeri ini aja yang beruntung, yang banyak untungnya. Ya, mereka-mereka ini dibandingkan yang sudah nanti ratusan ribu orang karyawan yang sudah nggak dapat kerja lagi, yang sudah menganggur karena di PHK. Jadi bagaimana teman-teman, menurut teman-teman, apakah ini memang betul-betul jalan terakhir ini bahwa pakaian ilegal ini, pakaian bekas ini harus dilegalkan atau diresmikan, atau pokoknya tidak ada larangan lagi untuk masuk dari luar negeri. Impornya itu memang betul-betul impor saja begitu, nggak ada larangan lagi. Apa itu jalan keluarnya? Apalagi impor ini kan kita tahu sendiri lah, nggak usah lah tutup mata kita. Itu otoritas yang bongkar-bongkar muat itu kan main mata semua. Maka aku bilang tadi, kalau dilegalkan 100 kontainer, bisa 1000 kontainer yang masuk. Itu Indonesia. Itu Indonesia. Itu nggak bisa kita sangkal itu. Memang itu permainan Indonesia itu. Sedangkan yang tidak bisa sama sekali bisa keluar. Apalagi yang sudah ada dilegalkan. Walaupun sekalipun itu dibatasi. Sekalipun misalnya jumlahnya dibatasi ataupun kuotanya dibatasi, tetap juga itu bisa bermain di situ. Kalau di Indonesia agak susah karena hukumnya ya begitu-begitu saja, hukumnya begitu, nggak ada ketegasan, nggak ada sanksi, nggak ada denda, nggak ada hukuman sama pejabat ataupun yang punya otoritas tertinggi di pelabuhan itu. Hanya begitu-begitu saja jadinya. Ya suka-suka mereka begitu. Ya sekarang kita tahu sendiri kalau nggak ada Purbaya nggak terbongkar ini. Tidak akan terbongkar ini kalau nggak Purbaya yang bongkar ini. Ya begitu aja sampai kiamat kan. Ya itulah Indonesia. Jadi bagaimana menurut kalian teman-teman? Sedangkan di sini juga ada juga DPR yang membela. Ada DPR seperti Adina Pitupulu dibela ini bahwa drifting ini dilegalkan saja katanya. Ya memang kita tahu kalau DPR soal melindungi ataupun melegalkan yang ilegal, ya DPR jagonya itu ya. Yang ilegal-ilegal itu kalau soal untuk melindungi seperti itu, ya itu DPR jagonya itu dari dulu. Mereka itu bisa sekongkol mereka karena mereka dapat cuan juga dari situ kan. Jadi bagaimana teman-teman, menurut teman-teman, apakah ini jalan satu-satunya untuk daripada membuat solusi? Apakah baju bekas ini akan dibebaskan dari luar negeri ke Indonesia, atau dibebaskan nanti bagaimana dampaknya kepada daripada teman-teman karyawan daripada pabrik tekstil ataupun pabrik garmen yang akan siap dan di depan mata akan terjadi PHK apabila memang persaingan daripada penjualan barang-barang yang dari tekstil di Indonesia ini tidak ada peminatnya, sudah berada di barang-barang yang murah yang datang dari luar negeri, yaitu barang bekas tadi. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah solusi ini tetap dijalankan, legalkan, ataupun memang sama sekali harus ditutup?